Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu dosen, kita akan melihat bagaimana menyederhanakan sekolah sehingga kemudian kita bisa eh, memvalidasi nilai di dalamnya lalu kemudian mensinkronisasinya dengan Neosia. Nah, tentu eh, kalaupun itu disederhanakan, tidak dari pekan per pekan penilaiannya atau tidak berdasarkan sub CPMK penilaiannya, tapi itu harus tetap mengacu pada RPS kita. Karena RPS itu sudah ada di aplikasi CPL. Seperti ini satu contoh, pendidikan kewarganegaraan ini sudah diinput di aplikasi CPL. Dan di RPS ini ada indikator penilaiannya. Nah, kalau di mata kuliah pendidikan eh, kewarganegaraan ini ada empat. Tuh, ada tugas mandiri 22 bobot, kemudian ada formatif 43, tugas kelompok 22, lalu ada kuis 13. Nah, inilah yang dijadikan sebagai eh, indikator nilai di sekolah. Kita buat semacam rekapitulasi nilai, tapi indikatornya yang empat ini. Kita tidak boleh keluar dari sini termasuk bobotnya, karena itu kan nanti harus sinkron dengan aplikasi CPL. Walaupun sekali lagi untuk mata kuliah umum dan basic science kita belum bicara aplikasi CPL. Karena ada banyak hal yang mesti dilakukan di situ sebelumnya. Jadi yang sekarang kita pikirkan bagaimana sekolah ke Neosia. Tapi tentu sekolahnya harus berdasarkan indikator-indikator yang ada di RPS kita. Jadi kalaupun kemudian teman-teman menggunakan indikator nilai yang berbeda-beda, tapi itu harus dikonversi masuk ke indikator yang ada di RPS. Iya. Misalnya ini formatif. Bisa saja ada terjemahan tentang absensi di situ, kehadiran, kemudian keaktifannya, ketepatan ide dan kejelasan uraian, presentasinya bisa saja di situ ada terjemahan. Jadi maksud kami, kalaupun banyak indikator nilai yang Bapak Ibu gunakan, konversilah indikator itu ke indikator yang ada ini. Karena inilah nanti yang kemudian kalau eh, kemudian prodi eh, mau mengisi CPL-nya atau dosen kelak mengisi CPL-nya, aplikasi CPL-nya, maka tentu mengacu pada empat indikator ini. Iya, sehingga mohon untuk tidak keluar dari indikator yang ada di RPS, termasuk bobotnya. Tapi menerjemahkan indikator itu dengan penilaian-penilaian yang Bapak Ibu lakukan tidak ada masalah. Silahkan. Jadi indikator nilai ini tidak dibuat-buat, tapi dari RPS. Jadi kalau mau didiskusikan, mau didebat, ya pada saat nanti kita melakukan revisi RPS, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, eh, kita lihat bagaimana menyederhanakannya di sekolah, karena sekolahnya Bapak Ibu ini kan sudah ada sebenarnya, sudah ada di ini, sudah ada di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing kan gitu. Nah, sudah banyak aktivitas kan di situ. Mungkin ada tugas-tugas mahasiswa, ada ujian dan sudah dilakukan. Contoh akun dosen, salah seorang dosen ya kewarganegaraan yang kemudian saya minta kemarin untuk kemudian disimulasi. Jadi kalau yang kami lakukan ini Bapak boleh melakukan, boleh tidak, tapi mungkin bagus kalau dilakukan. Ditutup, Pak, disembunyikan gitu. Tapi ingat Ki, harus dalam posisi mode edit. Kalau kita melakukan perubahan harus mode edit karena fiturnya tidak muncul kalau tidak ada mode edit. Ini kita sembunyikan. Nah, maka dia akan seperti ini. Setelah disembunyikan bolehlah dikunci seperti ini. Jadi tersembunyi Pak, tidak dilihat oleh mahasiswa. Jangan dihapus Ki, karena mungkin ada tugas mahasiswa dari situ yang kita bisa lihat untuk membuat penilaian, untuk melakukan penilaian. Tapi kan tidak dihubungkan dengan daftar nilai maksud saya. Ini dilakukan untuk semua sub CPMK yang terbentuk. Jadi kita sembunyikan supaya mahasiswanya nanti tidak komplain kenapa ini belum diperiksa. Padahal sebenarnya kan diperiksa manual. Iya, dan ada dalam rekap. Nah, setelah ini ada, dibuatlah rekap. Nah, jadi dibuatlah rekap nilai. Jadi kalau tadi kewarganegaraan ada empat, maka empat tugas mandiri, tugas kelompok, formatif, dan kuis. Nah, judulnya di sini rekapitulasi nilai. Nah, ini tidak usah dikunci, tidak usah ditutup maksudnya, tidak usah disembunyi, jangan Ki, sembunyi Ki. Biar mahasiswa lihat. Sekarang memang itulah hakikatnya sekolah. Ada proses pembelajaran di situ, yang mana ada indikator nilai yang mahasiswa lihat. Kalau di Neosia kan hanya jumlah total saja. Iya. Nah, kalau di aplikasi CPL, dia akan mengukur indikator-indikatornya. Ya, kalau di sekolah sebenarnya harusnya tersebar di sini per sub CPMK per pertemuan.
Jadi seperti ini. Bagaimana membuatnya teman-teman? Di sini saja. Klik topik. Saya kasih contoh. Di sini bisa kita ubah misalnya, baru kemudian kita tulis di sini rekapitulasi nilai. Supaya orang tahu bahwa ini rekap, bukan nilai dari ini. Bukan dari penilaian tugas atau penilaian aktivitas mahasiswa. Jadi kita bisa tulis rekapitulasi nilai. Nah, baru kemudian kita simpan perubahan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa tambahkan aktivitas. Nah, ditambah lagi, pakai ini Bu, Bapak Ibu, penugasan. Sudah begitu, tulis bagi tadi. Indikator tak sesuai dengan RPS tak yang dikirim oleh koordinator mata kuliah di grup. Nah, misalnya eh, penugasan individu ya, atau tugas individu begitu ya. Tugas individu. Nah, boleh Bapak Ibu menghilangkan ini, tanda-tanda ini boleh. Kalau kita mau hilangkan, tidak juga tidak masalah. Nah, di sini ya harusnya dibiarkan 100, nanti di belakang diatur. Tapi kalau saya, kan ini kan bukan menilai tugas mahasiswa di sini, tapi merekap, gitu. Sehingga nanti dikonversinya di luar, di Excelnya Bapak Ibu, nanti tinggal ketik di dalam. Misalnya yang tadi bobotnya, kalau kita bicara bobot tugas mandiri 22 misalnya, maka kita tulis 22. 22 baru sudah itu simpan. Simpan. Ki. Nah, lanjutkan. Aku kan seterusnya itu sesuai dengan indikator nilai ITA. Jadi tambah aktivitas lagi. Jangan tambah topik, tambah aktivitas. Karena topiknya ini adalah rekap nilai. Aktivitasnya sesuai dengan jumlah indikator nilai tadi, Bapak Ibu. Dan tentu jumlahnya 100, kan begitu. Jumlah 100. Lakukan pakai terus itu. Nah, kalau di keluarga negaraan kan 4. Satu, dua, tiga, empat. Jadi begitu caranya. Jadi sekali lagi, klik ini disarankan, bukan disarankan, dianjurkan ini pakai penugasan. Baru klik di sini apa rekap nilai ITA, apa indikator nilai ITA. Sudah itu bisa kita hilangkan ini semua. Kita hilangkan, lalu kemudian di sini kita eh, kasih berapa bobotnya. Tuh. Jadi berapa bobotnya. Sudah itu kita simpan. Nah, kita simpan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya hapus saja ini karena nanti mengganggu di belakang. Karena sudah dibuat hanya simulasi saja. Ini sudah dibuat. Akhirnya menjadi begini Bapak Ibu. Inilah yang tampil jadi 4, sama dengan buat daftar nilai sebenarnya di sekolah. Untuk versi sekarang. Ya, walaupun nanti ke depannya harusnya sekolah lah yang menilai aktivitas-aktivitas itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa lihat nilai. Di nilai ini kita klik lagi laporan nilai, ada buku nilai. Nah, di buku nilai lah kita lihat. Kalau saya memang selalu ya menjamin supaya eh ya ada tadi yang dihapus ini. Iya, saya simpan perubahan dulu karena ada tadi yang tambah Bapak Ibu. Biasa memang dia muncul begitu. Ini 220 berarti ada di depan tadi itu di tugas. Ini bisa dinolkan ini. Jadi oke, oke supaya jadi nolkan ke yang lain kecuali indikator nilai ITA. Nah, ini sudah 100. Jadi yang lain tadi itu kita centang dulu kayak ini kehadiran Bapak Ibu. Nanti ini di manual saya jangan bawa kehadiran itu ke penilaian karena memang tidak ada penilaian kehadiran, aktivitas yang dinilai. Nah, ini klik ini Bapak Ibu baru nolkan. Klik semua baru nolkan. Kalau ada daftar nilai yang lain itu walaupun sudah kita periksa sebagian tapi kita anggap saja itu nol karena kita mau buat rekap secara manual. Nah, ini ada rekap manualnya. Tadi yang sudah diketik di depan Bapak Ibu, nah, jumlahnya 100. Oke, eh, saya ke ingat ke laporan siswa. Laporan siswa. Jadi ini tampilkan bisa tampil semuanya Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi bahwa di sini klik nama depan supaya tersusun NIM. Nah ini tetap muncul ini. Tetap muncul semua ini yang tadi dikasih nol karena memang terlanjur sudah dibuat. Kalau dihapus, jangan-jangan ada tugas mahasiswa di situ yang mau dilihat-lihat nanti. Nah, ini yang muncul Bapak Ibu jadi ini. Bapak Ibu bisa memberi nilai di sini, tapi saya harapkan jangan di sini yang beri nilai, tapi di depan, jangan ke di belakang memberi nilai.
Nanti kita lupa bahwa berapa itu skornya, tugas mandiri, tugas kelompok, formatif. Gitu. Iya. Nah, ini artinya bahwa bobot-bobotnya sudah valid, Bapak Ibu. Iya, kita kembali ke kursus. Nah, disinilah Bapak Ibu mengisi daftar nilai itu tadi. Konversilah itu setiap indikator tak ke indikator ini sesuai dengan RPS. Nah, kita klik di sini. Nah, lalu klik lihat semua. Iya. Nah, biasanya tidak muncul kotak ini. Nah, biasanya tidak muncul. Ada yang biasa tidak muncul kotaknya. Kalau tidak muncul Bapak Ibu, berarti di sini tidak tercentang. Dia akan begini, tidak ada isi. Dia tidak tercentang, berarti tidak tercentang yang di sini itu penilaian cepat. Nah, kalau tercentang kan ada ini Bapak kan di sini juga klik nama depan nih berurut, ya klik urut naik Pak ya, supaya dari kecil ke besar. Ini Bapak bisa isi 20 gitu. Bisa isi di sini 21. Dari mana ya? Mungkin Bapak Ibu bikin dulu daftar Excel-nya, baru isi di sini. Setelah diisi di sini akan muncul Pak di belakang. Jadi kira-kira begitu gambarannya sederhana untuk melakukannya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik agar kemudian nilai kita tuntas di Neosia gitu. Karena dari sekolah transfer. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.